Apa kabar Bintang viewers? Kita ketemu lagi di Bintang, your one stop entertainment and lifestyle update. Lo bakal ditemenin sama gue Reza Kadri dan gue akan memberikan update dari dunia infotainment dan juga lifestyle. Dan gue sekarang lagi berada di Q Biliar di Grand Indonesia Shopping Town. Udah siap? Udah siap? Langsung deh kalau gitu kita mulai Bintang, your one stop entertainment and lifestyle update. Sekarang langsung aja deh kita mulai berita-berita paling update di Bintang, your one stop entertainment and lifestyle update. Yang paling update, langsung deh kita mulai. Ini dia beritanya. Bintang viewers, menjadi artis terkenal dan punya banyak fans ternyata tak selamanya menyenangkan. Selain kehilangan privasi, segala tingkah laku para pesohor akan disorot oleh mata publik. Belum lagi jika ada fans yang nekat membuntuti sang artis kemanapun ia pergi. Kejadian buruk bersama fans fanatik juga pernah dialami oleh aktor muda ganteng Aliando Syarif. Melalui perannya di sinetron Ganteng-Ganteng Serigala, popularitas Ali makin tak terbendung. Imbasnya, penggemar cowok blasteran Arab Minang ini bertambah. Ditemui di lokasi syuting GGS, aktor yang juga fasih bermain alat musik drum ini bercerita tentang pengalamannya dengan fans fanatik. Dulu pernah dituduh menculik sama orang tua fans. Jadi dulu pernah, sebelum sampai sekarang yang masalah masih di tengah-tengah lah. Kamu harus tengah-tengah gitu. Orang ada yang fans tapi sedikit-sedikit. Terus ada satu fans foto tahu Aliando itu siapa. Foto akhirnya agak sedikit mesra sih, cuma gandeng gini doang. Senyum cekrek, dia cekrek. Senyum kayak gitu. Pas sudah senyum, si anak ini cewek ngasih tunjuk ke orang tuanya. Nih aku foto. Orang tuanya nanya, siapa itu? Pacar saya. Katanya gitu, pacar saya. Hah? Pacar kamu itu? Iya pacar saya, fans gue. Pacar saya. Udah akhirnya besokannya dia pergi dengan alasan main sama gue. Dia main malam-malam keluar, akhirnya nggak pulang-pulang. Aku main ke rumah gue. Sampai akhirnya disamperin ke rumah gue. Permisi Aliando, atasnya di mana ya? Lah, Aliando lah nggak tahu anak anda di mana gitu kan. Nggak. Ya sampai gitu sampai dibilang, ya masa iya anak saya diculik sih? Ya saya ngeri nih anak saya diculik gitu. Ya saya nggak tahu apa kan, tapi buat saya ngomong juga, yang ngomong tuh orang yang dia ada di rumah karena waktu itu pada istri lagi syuting. Dia juga ada orang rumah nelfon nih, lu main sama anak orang ya? Enggak. Lu bawa anak orang pulang, pergi? Enggak. Ini ada orang tuanya ngomong ada anaknya hilang. Lah, terus lu kenapa? Memang gua tempat pencarian anak gitu. Ya nggak tahu. Ya terus udah akhirnya sampai situ sampai dituduh menculik gitu. Pernah dituduh menculik remaja putri yang merupakan fansnya sendiri, membuat cowok kelahiran Jakarta 26 Oktober 1996 ini lebih berhati-hati saat berfoto dengan penggemar. Sampai akhirnya dapat ilmu lagi, buat ilmu sih maksudnya untuk jaga-jaga. Kalau foto sama fans jangan baru mesra, sebiasanya aja. Terus Bintang viewers, sinetron fenomenal Ganteng-Ganteng Serigala tak hanya meledak di Indonesia. Di negeri Paman Sam, Amerika Serikat, sinetron remaja ini juga cukup mencuri perhatian. Terbukti dengan adanya seorang fans dari Amerika yang nekat datang ke lokasi GGS demi menemui para vampir ganteng ini. Ada orang Texas Amerika, orang-orang pada dari Indonesia yang ikut, yang juga membantu ngepromosiin GGS di sana. Akhirnya orang Indonesia ini datang ke sini, ke lokasi GGS dari Texas Amerika gini, datang ke sini, tapi nggak ketemu saya, ini ketemu sama Pilih. Nah, sebenarnya dikasih kado, dia sudah nonton, dia datang ke yang karena adegan Digo sama Sisi putus. Nah, gara-gara Digo sama Sisi putus, dia datang ke Indonesia. Spesial dari sana. Spesial, akhirnya dia, saya lagi nggak ada, saya lagi syuting juga situ, janji hati. Nah, jadi dia datang ke kado buat Pilih dulu. Sinetron GGS memang membawa dampak yang luar biasa untuk para pemainnya. Lokasi syutingnya pun kerap disambangi oleh para penggemar yang ingin melihat lebih dekat aksi para idola mereka. Namun, ada kejadian yang cukup anarkis yang disebabkan oleh para fans fanatik ini. Ada tembok, itu ditendang sama anak laki kecil sama cewek. Kaum mawar sama kaum adam tendang tembok sampai roboh, sampai bolong, sampai akhirnya disemen ulang lagi semuanya. Terus pagar sini, pagar saya ada 3 pintu. Ini pintu 3, ini pintu 2, ini pintu 1.
pintu 2 itu roboh pintunya karena nggak ada yang jagain sampai akhirnya diganti sama saya. Itu pagarnya roboh. Nah di sini kalau misalnya nggak ada yang jagain, mungkin juga harusnya roboh. Makanya di sini karena pintu utama jadi banyak juga. Kericuhan yang disebabkan oleh para fans fanatik ternyata tak hanya terjadi di lokasi syuting GGS. Di kediaman pribadi Ali pun kerap terjadi hal-hal yang kurang menyenangkan. Di rumah pun begitu. Kita ganti pagar lagi. Pagar kita didorong-dorong lagi. Ganti pagar lagi. Nggak cuma di pagar ganti, genteng di rumah itu hampir setiap hari dulunya. Setiap hari itu pasti gentengnya jatuh karena ditimpukin. Gitu-gitu deh. Akibat perbuatan penggemar fanatik yang cenderung destruktif, membuat suasana di rumah Azreno tidak nyaman lagi. Ali pun terpaksa mengusir ke kediamannya yang lain. Saya, Wi, lu nggak boleh di rumah. Mendingan dulu sekarang perginya jauh-jauh, biar di rumah aman. Iya, jadi akhirnya pergi ke rumah yang udah gede, dekat ini nih, yang udah gede. Di situ terus jadi akhirnya. Kalau mau pulang rumah, transfer lagi, biaya lagi, gitu. Jadi akhirnya diusir, kadang apa rumahnya, kadang udah gede, kayak penghuni lah. Selain di lokasi syuting dan di rumah, kegilaan para fans tak berhenti di situ. Pada saat acara meet and greet atau jumpa fans yang seharusnya menjadi momen menyenangkan antara sang idola dan para penggemar, justru berakhir ricuh. Tega mereka gitu. Mereka datang itu buat ketemu saya, pengen ngobrol baik-baik. Tapi nggak nyangka sampai ada yang minta 13 orang. Kasian ibu bapaknya tuh nggak ada yang tahu kalau adanya tadi kayak gitu. Ya udah akhirnya berhentiin deh, mau nggak mau daripada korban mungkin ada yang mati lagi. Tahu-tahu deh ada kenapa sampai ada yang kena sakit jantung, ada asmanya kambuh, terus gue disalahin gue jadi sakit gue akhirnya mau nggak mau stop, jangan ada metegris dulu, tunggu sampai tenang baru kita lagi. Bintang viewers, di antara kelakuan fans fanatik yang cukup negatif, ternyata ada juga loh satu penggemar yang justru terinspirasi dari kisah cinta Sisi dan Nico dalam GGS dan menjadikannya sebuah novel. Wah, cukup menyeramkan juga ya fans fanatiknya Bang Ali. Well, jika kamu memang mengaku Alicia sejati, jangan lakukan hal-hal negatif seperti tadi ya. Jadikanlah idola kalian sebagai penyemangat untuk meraih impian, bukannya malah merugikan orang lain. Setuju kan? Bintang viewers, di segmen Gaya Gue kali ini, Bintang akan mengupas gaya berbusana model dan presenter ganteng blasteran Tionghoa Prancis, Bertrand Antolin. Ditemui di sela-sela acara premier film, cowok pemilik tinggi 185 cm ini tampak begitu casual mengenakan t-shirt hitam dan ripped jeans. Anda penasaran dengan gaya comfy chic ala Bertrand? Yuk kita lihat liputannya. Zara, by the way, ya memang begini stylenya, it's comfy chic, gembel look. The more gembel, the more you have look. Okay. Celana pendek sudah jepit. Comfortable, darling. When a special events, itu stylish that I want to tell me. And semua kan endorse gue, it's all sponsored. It is, until my underwear and my socks, all free. Pesta kalau tergantung, kalau in a hotel maksimal gue kemeja, bawahan I prefer jeans, sneakers is fine. Tergantung sih apa eventnya, kalau gue kerja ya gue harus rapi pakai jas. Kalau enggak ya, I don't care. Well, bintang viewers, itu dia tadi gaya comfy chic gembel look ala Bertrand Antolin. Semoga bisa menjadi inspirasi Anda ya dalam berbusana. Ciao!